Aku tidur di lantai 3 malam itu, sudah mengunci pintu, menutup jendela, bahkan menyimpan cermin kecil di laci. Tapi saat aku membuka mata, semua terasa salah. Kamar ini tidak seperti kamar lantai 3, bau apek menyengat, dinding penuh bercak hitam, dan udara terasa dingin seperti ruangan kosong tak berpenghuni. Aku menoleh ke sekeliling, dan jantungku langsung serasa jatuh ke dasar perut. Aku mengenali lemari itu, meja kayu pendek itu, bahkan posisi jendelanya. Aku ada di kamar 406, tapi aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai sini. Terakhir aku ingat, aku tidur di kamar 305, lantai 3. Tapi sekarang, aku terbangun di kamar yang seharusnya dikunci. Aku langsung berdiri, menggapai pintu, tapi pintu terkunci dari luar. Dan yang lebih membuatku panik, semua jendela dan ventilasi tertutup rapat dengan papan kayu. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Lalu, aku mendengar isakan pelan dari balik lemari. Seperti seseorang menangis, perempuan, tangisan yang sudah sangat lama. Tertahan, aku mundur, pelan-pelan. Tapi suara itu makin jelas. Kenapa kamu bangunin aku? Kenapa kamu bukain tembok itu? Tanya suara perempuan, sekarang gantian. Sambungnya, dan pintu lemari itu perlahan terbuka sendiri. Derit kayunya melengking. Di dalamnya kosong, hanya gelap. Tapi dari dalam bayang-bayang lemari itu, sepasang tangan putih pucat keluar perlahan. Tangannya bergerak pelan, seperti sedang merangkak, menjulur ke lantai, lalu ke arahku. Aku menjerit, menendang meja, tapi tubuhku tak bisa bergerak cepat. Kakiku seperti tertahan. Dingin, berat. Tangan itu makin dekat, lalu menyentuh ujung kakiku, dan seketika semua cahaya padam. Aku hanya bisa mendengar bisikan di dekat telingaku. Kamu. Yang selanjutnya, saat aku sadar lagi, aku sudah di ranjang kos lantai 3. Tapi ada bekas tangan mencengkeram di kakiku. Dan dari bawah ranjang, terdengar napas berat yang tak berhenti. Aku terbangun, kembali di kamar lantai 3. Tapi rasanya seperti baru saja bangun dari mimpi buruk. Keringat dingin membasahi leher dan punggungku. Nafasku tidak teratur. Namun, saat aku melihat ke kakiku, ada bekas jari, bekas cengkeraman, seperti tangan seseorang yang memegang kuat di bagian pergelangan dan betis. Aku langsung duduk. Panik. Mencoba meyakinkan diri, itu cuma mimpi. Itu cuma mimpi, tapi bau itu, bau anyir itu masih ada, dan lebih parah lagi. Saat aku menurunkan kakiku ke lantai, aku mendengar napas dari bawah ranjang, bukan suara AC. Bukan hembusan angin, tapi jelas. Napas berat seseorang, lirih, perlahan. Tapi nyata, aku menunduk, menatap celah di bawah ranjang. Gelap, lalu aku menyalakan ponsel, mengarahkan cahayanya ke bawah kasur, dan yang kulihat membuat seluruh tubuhku kaku. Ada wajah perempuan, dengan mata membelalak, hitam, dan senyum yang sangat tidak manusiawi. Rambutnya menjuntai panjang, dahinya hampir menyentuh lantai, dan saat cahaya menyentuhnya, dia bergerak cepat, mendekat ke arahku. Aku terjatuh ke belakang, ponsel terlempar ke dinding,
Napas beratnya kini tepat di bawahku. Aku mencoba merangkak ke arah pintu. Tapi, dari bawah ranjang, muncul tangan menarik pergelangan kakiku. Kuat, dingin, suaranya berbisik keras di belakang kepalaku. Jangan tidur di sini. Kamarmu sudah bukan milikmu. Aku berteriak. Menendang, meronta. Sampai akhirnya pintu kamar terbuka sendiri. Semua gelap. Tapi tangan itu menghilang. Dan kamar kembali sunyi. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak aman dimanapun sekarang. Besoknya aku meminta Bu Tati membuka kamar 406 secara resmi. Tapi saat pintu itu dibuka, yang kami temukan bukan ruangan, tapi sesuatu yang jauh lebih tua dan terkubur. Pagi itu, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku turun langsung ke warung depan dan menunggu Bu Tati, pemilik kos. Saat beliau datang, aku segera mendekat. Wajahku pasti terlihat kacau, pucat, lelah, mata merah. Bu, saya mohon, tolong buka kamar 406. Saya nggak tahan lagi. Ada yang nggak beres, ujarku. Bu Tati menatapku lama. Sebelum akhirnya menghela napas pelan, kamar itu seharusnya tidak dibuka lagi, Mas Rian. Sudah ada yang pernah coba. Tapi setiap kali dibuka, selalu ada yang hilang. Jawab Bu Tati. Aku menatapnya, nekat. Saya nggak peduli, Bu. Saya harus tahu. Dia sudah ngikutin saya kemana-mana, ujarku, akhirnya. Dengan ragu dan gemetar, Bu Tati mengeluarkan kunci tua dari kotaknya. Kalau masih yakin, ayo. Tapi habis ini, jangan salahkan siapa-siapa, kata Bu Tati. Kami naik bersama. Tangga menuju lantai 4 terasa semakin sempit, lorong sunyi. Lampu lorot berkedip di depan pintu 406. Bu Tati menyelipkan kunci, klak. Pintu terbuka perlahan. Sendiri, udara dingin langsung menyergap wajahku. Ruangan itu gelap, tapi saat kami masuk, kamar 406 tidak seperti yang kulihat sebelumnya. Tidak ada lemari, tidak ada ranjang, tidak ada meja, yang ada hanyalah ruangan kosong. Dengan lantai kayu tua yang retak, dan lubang di tengah-tengah lantai, ukurannya sekitar 1 meter. Gelap, dalam, seperti sumur kecil. Atau liang. Bu Tati langsung mundur, wajahnya pucat. Lubang ini gak ada dulu. Waktu terakhir kali dibuka, lantainya utuh. Tapi aku melihat sesuatu bergerak di dalam lubang itu. Pelan, seperti tangan. Atau rambut yang melayang-layang. Lalu terdengar suara dari dalam. Terima kasih. Kau sudah membukakan jalannya. Dari lubang itu mulai keluar kabut dingin. Bu Tati berteriak, "Tutup! Tutup pintunya!" Ujar Bu Tati. Tapi saat kami berbalik, pintu kamar tertutup sendiri. Dan suara dari dalam lubang itu semakin jelas. Aku akan kembali menggantikan yang pergi. Sejak lubang itu terbuka, satu persatu penghuni kos mulai mendengar suara ketukan di pintu. Tapi saat dibuka,
Tak ada siapa-siapa. Hanya bau darah. Sejak pintu kamar 406 dibuka, suasana di kos berubah. Malam-malam terasa lebih panjang. Angin sejuk berganti jadi dingin menusuk, dan suara-suara mulai terdengar. Malam pertama setelah kejadian itu, sekitar jam 1 pagi, aku terbangun karena ada yang mengetuk pintuku. Tok, 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 pelan. Tapi berirama, seperti mengetuk tanpa ingin didengar. Aku bangun, menghampiri pintu, mengintip dari lubang kecil, kosong, lorong gelap, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku menjauh dari pintu, suara itu terdengar lagi, kali ini dari jendela. Tok, tok, tok. Aku berjalan perlahan, membuka tirai, tapi di luar hanya gelap malam dan pohon di kejauhan. Tidak ada orang. Tidak ada bayangan. Tapi saat aku kembali ke tempat tidur, pintu kamar terbuka sendiri, sunyi, dan di ambang pintu berdiri seseorang sosok perempuan. Rambut panjang, tapi tidak punya wajah. Wajahnya datar dan kosong, seperti daging yang belum dibentuk, tapi dari wajahnya terdengar suara. Aku mengetuk semua kamar, tapi tak ada yang membalas. Kamu sudah membukakan jalan, maka kamu akan jadi penuntun berikutnya. Dia melangkah masuk, pelan, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai. Aku mundur, tubuh gemetar, tapi saat aku memejamkan mata, ketukan itu berpindah. Sekarang berada di dalam kepalaku. Tok, tok, tok. Seolah sesuatu sedang mencoba masuk, dan aku tak yakin berapa lama aku bisa bertahan. Malam terakhir, aku tak sendiri lagi. Semua penghuni kos terbangun karena ketukan itu datang ke semua kamar, dan pintu-pintu mulai terbuka satu persatu. Malam itu, semua penghuni kos terbangun pada waktu yang sama, sekitar jam 26 dini hari. Ketukan itu, tok, 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 tidak lagi hanya di satu kamar, tapi di semua pintu, bersamaan. Suaranya pelan, berirama, dan berulang. Aku membuka pintu dengan tangan gemetar, dan kulihat dari lorong, semua pintu kamar terbuka satu persatu. Kerak, 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 perlahan. Satu persatu. Dari ujung lorong ke arahku, dan dari tiap kamar, keluar sosok yang sama. Perempuan. Rambut panjang. Tapi tanpa wajah. Jumlah mereka sebanyak kamar yang ada, dan semua bergerak menuju tengah lorong. Mereka membentuk barisan, diam, tak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Aku tak bisa bersuara, hanya berdiri mematung di depan pintu. Tiba-tiba dari ujung lorong, pintu kamar 406 terbuka sendiri. Dari dalamnya, keluar sosok yang berbeda. Kali ini, dia punya wajah yang rusak, melepuh, dan mata yang bolong. Tapi aku mengenali dia. Itu dia. Perempuan dari cermin. Dari bawah ranjang. Dari tembok, dia berjalan perlahan melewati barisan wajah-wajah kosong itu, menuju aku.
Dan saat dia sampai di depanku, dia tersenyum, lalu mengucapkan, "Sekarang kamu tahu siapa yang memanggil. Dan kamu akan tinggal bersama kami." Aku mencoba berteriak, tapi tubuhku membeku, sosok itu menyentuh dadaku, dan semua gelap. Saat aku sadar, aku terbaring di ranjang, di kamar 406. Tapi ruangan itu kini kosong. Tak ada siapa-siapa, tak ada suara, dan tak ada jalan keluar. Pintu hilang, jendela menghilang, yang tersisa hanya cermin di dinding. Dan dari balik cermin itu, aku melihat diriku berdiri di lorong luar, tersenyum, aku yang bukan aku. Dan akhirnya aku mengerti, aku sudah digantikan. Aku yang di dalam cermin, dan kamarku sekarang milik orang lain. Giliran dia yang dibuka, kamar 406 masih ada. Tapi sekarang terlihat biasa saja. Kosong, tapi siapapun yang masuk, pasti akan melihat wajah seseorang di cermin, walau dia sedang sendirian. Karena kamar itu tak pernah benar-benar kosong. Dan cerita pun tamat, nantikan cerita berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.